Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih udah join kelas di sore hari ini. Hari ini tanggal 5 November 2024. Seperti biasa di Selasa sore, kita akan melanjutkan kegiatan perkuliahan kita, mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek ya. Nah, saya sebelum masuk untuk tugas, kita review dulu. Materinya sudah terlihat, Norika. Sudah, Pak. Ya, baik. Hari ini pertemuan ke-11 ya, mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek, kelas kelas iya kelas E ya hari ini ya. Ini kelas E ya. Sorry, saya perbaikin dulu kelas E. Oke, baik. Tanggal 5 November 2024. Nah, saya review dulu untuk tugas kuliah di kedua di minggu lalu. Jadi rekan-rekan, di minggu kemarin saya memberikan tugas untuk membuat Google Form survei per individu sebanyak 25 responden yang dilakukan survei. Kemudian sudah saya tentukan tema per orangnya. Kemudian hari ini teman-teman yang bertugas untuk mempresentasikan hasil surveinya yaitu Anissa Dwi Putri, Suci Permatasari, dan Muhammad Lutfi Herlambang. Silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Dan terima kasih buat rekan-rekan anggota kelas yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Namun ada Muhammad Lutfi Herlambang sama Nurdin Rahman ya, yang tidak membuat video penjelasan terkait hasil survei yang dilakukan, sehingga nilainya juga nggak optimal ya. Buat yang lain, seperti info yang saya berikan di awal kuliah, mata kuliah studi kelayakan bisnis ini sangat penting buat rekan-rekan dari jurusan manajemen pemasaran Prodi D3. Harapannya dengan adanya teman-teman mempelajari lebih dalam, teman-teman bisa membuat suatu ide bisnis, proposal bisnis, studi kelayakan bisnis, sehingga bisa mengakses semua aspek yang dilakukan penelitiannya ya, sehingga bisa mendapatkan suatu ide bisnis yang brilian, yang optimal dan executable ya, bisa dieksekusi. Yang jarang buat tugas, yang jarang masuk, yang jarang open cam, mohon di open cam, buat tugas yang rajin ya, karena teman-teman di sini diberikan amanah oleh kampus sama orang tuanya untuk kuliah yang benar ya. Harapannya setelah lulus nanti teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang baik atau menjadi calon-calon bisnis yang entrepreneur ya, yang sukses, yang harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya silakan untuk yang presentasi pertama, Anissa, Suci, atau Muhammad Lutfi, silakan dipersiapkan. Siapa dulu yang mau presentasi? Silakan. Eh, Suci dulu. Suci sudah hadir. Suci Permatasari. Hadir, Pak. Boleh, silakan. Kalau sudah siap, Suci dulu atau Anissa? Anissa Dwi Putri sudah hadir? Anissa? Udah, Pak, udah. Oke, silakan Anissa dimulai dulu langsung ya. Jadi nggak nunggu buka dulu laptopnya, terus baru share lama ya. Saya yang butuh yang cepat dulu. Siapa yang bisa duluan biar kita menghemat waktu, Ci sehingga duluan, Ci. Tolong, Ci. boleh silakan. Suci. Siap. Duluan. Siapa yang siap duluan? Silakan. Suci dulu atau Muhammad Lutfi? Silakan. Di landscape ya biar full materinya Suci. Sama di mute ya, suaranya di mute juga. Udah, Pak.
Sudah, silakan. Tidak ada suara kau. Hah? Di, oke, silakan. Inho telah minta Anda untuk memulai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari dengan NIM channel B023024. Di sini saya akan mempresentasikan survei kepuasan pelanggan tentang produk printer. Di sini terdapat usia. Dalam diagram tersebut dapat kita lihat bahwa kebanyakan pelanggan yang mengisi survei ini berusia 10-20 tahun, yaitu sekitar 85,2%. Selanjutnya juga terdapat pelanggan berusia 20-30 tahun dengan persentase 14,8%. Dan selanjutnya jenis kelamin. Untuk Mohon jenis maaf, kelamin, Suci ini gambarnya kok hitam jelek ini ya? Ini karena copy dari hasil surveinya di Google atau gimana? bukan Pak. Kok nggak kelihatan jelas ya? Kabur kalau di saya. Kalau yang lain gimana kira-kira? Teman-teman lihat yang lain? Anda Kabur juga Pak. kabur juga ya? Oke, lanjut aja. Suci, silakan. Dua jenis kelamin. Untuk jenis kelamin dapat dilihat dari diagram tersebut, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Perempuan sebanyak 66,7% dan laki-laki 33,3%. Berapa audiens Selanjutnya, di responden yang dilakukan apa survei? 25 Pak. Oke, lanjut silakan. Selanjutnya pekerjaan. Untuk pekerjaan dapat dilihat bahwa kebanyakan pelanggan pekerja sebagai mahasiswa atau mahasiswi sekitaran 59,3% dan terdapat juga siswa atau siswi 25,9% dan ada juga 7,4% sebagai karyawan swasta. Selanjutnya, pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir, pelanggan yang mengisi survei kebanyakan yang SMA sekitar 70,4% dengan jumlah pelanggan 20 pelanggan dan ada juga D3 sekitar 7,4% dengan jumlah pelanggan 2 orang dan SMP sekitaran 7,4% jumlah 2 pelanggan dan D3 cuma 1 pelanggan. Oke, gitu ya. Memiliki printer bisa dilihat dengan diagram yang memiliki printer hanya 59,3% dan tidak mempunyai sebanyak 14%. Merek printer, dengan merek printer banyak yang menggunakan printer Canon sebanyak 9 pelanggan dengan 40%. Dan ada juga yang menggunakan Epson sebanyak 7 pelanggan dengan 35%. Dan ada yang menggunakan HP dengan pelanggan 3 dengan 15% dan menggunakan Brother 2 pelanggan dengan 10%. Berapa lama menggunakan printer? Terdapat pelanggan menggunakan printer palingan banyak 1 tahun dengan 15 pelanggan dengan persen 75% dan ada juga yang mempunyai sekitar 5 tahun dengan persentase 15% dan 2 tahun dengan 15% dan ada juga yang menggunakan sekitar 3 tahun dengan persentase 5%. Kepuasan pelanggan. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa banyak pelanggan yang puas dengan produk yang mereka pilih dengan persentase 45% dan ada sangat puas dengan persentase 45 juga dan ada juga yang kecewa dengan persentase 10%, hanya dua pelanggan yang merasa kecewa. Rekomendasi produk. Dari diagram dapat dilihat 86,4% yang akan merekomendasikan dan 13,6% yang tidak akan merekomendasikan produk tersebut ke orang lain. Pelanggan yang menyukai, terdapat 59,1% menyukai produk yang mereka pilih karena produk dan layanan yang berkualitas. Selanjutnya terdapat 13,6% yang menyukai karena produknya bisa diandalkan dan
13,6% pelanggan akan direkomendasikan ke teman dan keluarga. Selanjutnya ada juga 9,1% pelanggan yang menyukai harga produk dan layanannya murah. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suci. Tadi finalnya yang paling banyak mereka menggunakan produk apa kalau boleh saya tahu? Merek printer apa? Canon nggak ya, Pak? Canon. Oke. Oke, baik. Suci, terima kasih. Cuman karena materinya nggak terlihat, jadi kami pun nggak kelihatan gitu ya karena itu. Cuma tadi saya cek di YouTube-nya Suci, tadi saya lihat ini normal gitu. Teman pada saat di slide share itu nggak begitu kelihatan. Jadi kami bingung nih identifikasinya. Makanya saya agak kurang jelas membaca hasil penelitiannya. But it's okay. Terima kasih Suci. Semoga bisa menjadi referensi ketika nanti Suci mau membuat tugas akhir di Prodi D3 pemasaran ya, bisa menggunakan tools Google Survey Form, jadi bisa disebar, misalnya diminta sama dosen pembimbingnya membuat survei ke 100 orang gitu ya, bisa menggunakan survei ini lebih cepat, hasilnya pun juga bisa langsung diolah ya. Thank you Suci. Next selanjutnya siapa? Anggun? Anggun udah siap? Anissa, Pak. Oh sorry, Anissa ya. Silakan Anissa. Anissa Dwi Putri, silakan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Nis. Jelas kan? Oke. Ya, silakan dipresentasiin di landscape ya biar kelihatan, jangan portrait. Mana ya? Ntar, Pak. Eh, eh, maaf, Pak. Ini nggak bisa di landscape karena nggak bisa disimpan. Mana ya? Oke, nggak bisa di landscape juga ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa disimpan soalnya. Oh, List pencet yang presentasi itu aja yang di atas. Oh, yang video ya? Ya, nah, nah coba posisinya kamu ini, kamu apa? Nah itu coba handphonenya diputar. Nah, diputar. Oke, silakan. Di sini saya akan presentasikan. Buka dulu, salam dulu. Nama saya. Au, ntar, Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis, survei pelanggan yang berproduk mobil. Di sini saya akan survei pelanggan tentang masalah mobil. Yang pertama, berdasarkan diagram di samping, bisa kita simpulkan bahwa yang mengisi survei kepuasan pelanggan adalah yang berusia 17 sampai dengan 20 tahun dengan presentasi 75,9%, yang kedua berusia 21 sampai 30 tahun dengan presentasi 24,1%. Yang kedua, dari survei yang telah dilakukan, mayoritas responden memiliki latar belakang SMA dengan presentasi 89,7%, dan selanjutnya ada S1 dengan presentasi 6,9%, dan yang terakhir D3 dengan jumlah presentasi 3,4%. Yang ketiga, dari sisi pekerjaan, mayoritas yaitu pelajar atau mahasiswa dengan presentasi 82,8%, dan kedua ada yang bekerja PNS atau TNI
Polri dengan presentase 10,3%. Dan yang belum bekerja yaitu 3,4% dan wira swasta dengan presentase 3,4%. Yang keempat, dari jenis kelamin, presentase tertentu responden berjenis kelamin wanita yaitu dengan presentase 72,4% dan pria 27,6%. Yang kelima, berdasarkan survei merek mobil yang paling banyak dipilih adalah merek Toyota dengan presentase 5,86% dan yang kedua ada Honda dengan presentase 30%, lalu ada Mitsubishi yang memiliki presentase 3,4%, lalu ada Daihatsu dengan memiliki presentase 3,4% dan Suzuki juga memiliki presentase 3,4%. Nah, dari merek-merek mobil di samping ini adalah logo-logo mereknya ada Suzuki, Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi. Pasti kalian sering lah nengok logo yang gini ya. Untuk yang keenam, berdasarkan hasil survei mayoritas responden menyatakan puas dengan produk yang mereka miliki dengan presentase 4,8% yang memiliki sangat puas dan ada yang kurang puas dengan 41,4%, ada yang tidak puas dengan 3,4%, ada yang kecewa dengan 34,4% dan 6,9%. Tingkat kepuasan ini mencerminkan bahwa produk tersebut memenuhi ekspektasi dalam hal kualitas, fitur, dan harga. Mayoritas responden telah menggunakan produk selama lebih dari 5 tahun dengan presentase 41,4% dan 27,6% untuk 1 tahun, 13,8% untuk 2 tahun, untuk 3 tahun 10,3% dan 4 tahun 6,9%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mencari mobil yang tahan lama dan tetap fungsional untuk jangka waktu yang panjang. Sebagian responden menyatakan bersedia sebanyak 79,3%. Responden mengaku akan merekomendasikan mobil mereka kepada teman atau keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman positif mereka mendorong mereka untuk berbagi informasi dan merekomendasikan produk yang mereka anggap memuaskan. Tapi, ada 20,7% orang yang tidak merekomendasi produk tersebut. Kemungkinan mereka kecewa dengan produk yang mereka pilih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Anissa yang sudah menjelaskan untuk survei mobil tadi ya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang masih benar-benar loyal dengan produknya Toyota karena mungkin lebih baik dari sisi build quality, servisnya banyak gitu ya sehingga banyak yang menggunakannya. Tadi hampir 60-an% ya Anissa ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Muhammad Lutfi Herlambang ada. Muhammad Lutfi Herlambang Tidak ada, Pak. nggak ada ya. Oke, baik. Saya ekspektasinya hadir karena kan kayaknya si Lutfi ini mengulang ya, mengulang. eh nah, hari ini nggak join juga. Oke, kasih. Tidak. Jadi teman-teman, kenapa saya selalu berikan ini ya, berikan tugas tiap minggu, karena saya pengen teman-teman itu kebiasa ya untuk bekerja dengan deadline. Jadi pada saat nanti bekerja, kemudian teman-teman berbisnis, teman-teman terbiasa untuk bekerja di under pressure. Tapi kalau misalnya teman-teman jarang masuk ya kayak si Muhammad Erlambang tadi, kemudian buat tugas jarang ya, sayang sekali gitu ya. Kita mengulang mata kuliah yang sama. Di kelas D juga ada sama 2 mata kuliah. Sebelumnya dia tahun kemarin dengan saya, namun malas kuliah, akhirnya ngulang dan sekarang juga sama gitu ya. Ya, semoga bisa lebih baik lagi dan jangan dicontoh buat teman-teman yang lain yang rajin ya silahkan dilanjutkan karena memang tugasnya teman-teman di sini belajar ya,
Nanti setelah lulus, tugasnya teman-teman adalah yang mencari uang, kemudian bekerja, berbisnis, jadi pengusaha misalnya. Dan teman-teman akan merindukan sesuatu yang nggak didapatkan pada saat bekerja. Teman-teman kalau pas sekarang ya mungkin pas kuliah sekarang sambil main gitu ya, habis kuliah main nongkrong di kafe, di kampus ya. Eh, Kemudian jalan konko sama teman-temannya. Pas pada saat sudah bekerja, teman-teman nggak akan lagi ada waktu seperti itu ya. Mungkin sudah sibuk masing-masing. Mungkin si Ilham mungkin aslinya dari Medan, balik ke Medan ya, jarang ketemu sama teman-temannya lagi di Jambi ya. Terus apa nih, misalnya Elvin aslinya dari Kerinci. Mungkin Elvin sudah jarang lagi ketemu sama teman-temannya. Jadi tolong dinikmati, masih semester 3 teman-teman masih punya banyak waktu untuk bercengkrama dengan teman-teman. Ya mungkin teman-teman inilah yang akan membantu pada saat nanti 10-20 tahun lagi ketemu ternyata udah jadi orang sukses akhirnya bekerja dan dibantu sama temennya. Kemudian kita nggak tahu kan nasib nanti ke depan seperti apa. Kemudian kalau sudah bekerja, pasti teman-teman sudah fokusnya sama pekerjaannya, kesibukannya. Apalagi jauh ya, misalnya contohnya saya pas kuliah di Padang, kemudian orang tua saya di Jambi ya, kuliah di Andalas ya. Kemudian sudah kuliah itu mungkin ya sharing-sharing sama teman-teman mungkin di WA atau di grup atau di media sosial sudah jarang bercengkrama ketemu langsung gitu ya. Namun kalau ketemu di bandara atau pas lagi saya berkunjung ke suatu daerah ketemu itu rasanya luar biasa. Jadi tolong dinikmati prosesnya ya teman-teman lagi prosesnya memang kuliah ya dinikmati, jangan menjadi beban. Oh Pak Bambang nih atau dosen-dosen yang lain masih tugasnya banyak banget. Saya disiksa sama tugasnya setiap minggu gitu ya harus disyukuri. Cara bersyukur ya dengan membuat tugas dengan baik. Mungkin di luar sana banyak sekali yang pengen kayak kita ya. Bayangkan mungkin masuk kuliah di Unja ya, belasan juta, kemudian per semesternya juga jutaan. Yang mungkin bagi orang lain di luar sana itu sangat besar dan impactnya mereka nggak bisa kuliah. Jadi teman-teman, masukan dari saya yang mungkin sebagai dosen praktisi yang mungkin sering melihat karyawan ya, sering melihat orang di luar sana ya mungkin banyak yang lebih susah dari kita, disyukuri, kuliahlah yang benar, membuat tugas, latih kemampuannya, skillsnya ya. Saya nggak serta-merta membuat tugas itu buat teman-teman menyiksa, tapi enggak, karena teman-teman sekarang ini eranya digital, literasi digital itu sangat penting. Teman-teman bisa menggunakan media sosial, menggunakan YouTube ya, menjadi content creator. Kemudian ataupun teman-teman bisa mencari uang AdSense dari sana itu juga bisa menjadikan kesuksesan buat teman-teman nanti ke depannya. Tugas saya adalah sebagai dosen praktisi adalah ya sharing ya. Saya pengen sharing, membantu mahasiswa yang saya didik ini bisa sukses ke depannya ya. Dengan cara yang membuka cakrawalanya, mindsetnya, bagaimana melihat nanti setelah lulus itu ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Nganggur 5 tahun, 3 tahun ya, bingung mau ngapain di rumah, dimarahin orang tua gitu ya. Kalau masih kuliah bebas ya, masih bisa dikasih uang sama orang tua. Pas sudah lepas kuliah mungkin ya orang tua udah nggak mau lagi ngasih uang jajan ya. Jadi teman-teman akan bekerja untuk mencari uang untuk menghidupi dirinya, apalagi sudah menikah dan lain sebagainya ya. Jadi ini buat intermezzo bahwa teman-teman sekarang harus menikmati proses sebagai mahasiswa karena di luar sana banyak sekali ya yang pengen kuliah gitu tapi keterbatasan dana gitu ya. Jadi teman-teman harus bersyukur. Oke, saya coba izin lanjutkan rekan-rekan semua. Terima kasih tadi Suci dan Anissa yang sudah share hasil penelitiannya terhadap otomotif dan produk printer. Kemudian, nah ini saya juga pengen ini nih buka mindset teman-teman. Ternyata eh, kerja di Gojek itu banyak lulusan dari mana sih? Kita coba lihat bareng-bareng ya. Kawil, Kawil. Dulu kuliah di mana kok? Aku kuliah di KL, Malaysia. Ah, jurusan apa? Noh, dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Tarik, dulu lu kuliah di mana? Ini jurusan administrasi nih agak. Wih, kuliah di mana lu dulu? Indonesia University.
Jurusan apa? Finance. Nenek. Lu dulu kuliah di mana? Di Universitas Negeri Jakarta. Jurusan apa lu? Manajemen. Tep. Lu dulu kuliah di mana? Asmul. Jurusan apa lu? Tetap. Lu dulu kuliah di mana? Di univ apa? Di NSW. Jurusan apa lu? Jurusan finance. Lu kuliah di mana dulu? Gue di Bandung, Universitas Advent ini. Jurusan apa? Gue di manajemen. Bandung Institute of Tourism. Boleh deh. Bakery and Pastry Art. Oke, rekan-rekan semua, anggota kelas anggota kelas studi kelaikan bisnis Prodi D3 pemasaran Unja. Jadi kalau kita lihat ya, kita minder gitu ya. Oh, ternyata yang kerja lulusan Aussie, lulusan US ya. Ada yang lulusan dari KL, dari Universitas Indonesia, kampus-kampus swasta terbaik di Jawa, Prasmul gitu ya. Ada dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Telkom University. Dan ini tentunya bisa menjadi referensi buat teman-teman kalau kita nggak menyiapkan dari sekarang skills yang dibutuhkan di industri saat ini, ya kita akan kalah gitu ya. Kita nggak akan bisa bersaing. Jadi apa yang harus disiapkan? Oh, saya mumpung semester 3, saya bahasa Inggrisnya kurang lancar. Saya pengen melatih kemampuan bahasa Inggris saya. Saya pengen ikut sertifikasi digital marketing karena saya suka ngiklan di Meta Ads atau menggunakan Google AdSense gitu ya. Oh, saya pengen belajar untuk desain menggunakan Adobe Photoshop, Corel, Illustrator gitu ya. Oh, atau saya pengen sertifikasi sales training atau karena saya lulusan dari prodi D3 pemasaran, saya pengen melatih kemampuan saya menjadi public speaking saya bagus, saya aktif organisasi. Jadi harus disiapin dari sekarang. Nah, mau nggak mau harus benar-benar disiapin karena saat ini kompetisi makin ketat, lulusan-lulusan dari kampus-kampus terbaik, kampus-kampus luar negeri itu semakin banyak. Sehingga kalau kita nggak bisa berkompetisi ya kita akan ketinggalan gitu ya, susah akan mencari kerja karena kita lulus misalnya nilainya pas-pasan 3,0, kemudian kita nggak punya kemampuan apa-apa, pengalaman organisasi nggak ada, magang juga misalnya kita magangnya eh, kurang mendapatkan ilmu misalnya ya, sehingga ini bisa membuat teman-teman akan sulit bersaing. Nah, harapannya dengan adanya pembelajaran sekarang, apalagi saya di industri ya, bukan sebagai seorang akademisi, tapi seseorang industri yang dari industri telekomunikasi yang mungkin melihat sebenarnya kami di industri telco ya gitu ya, sebenarnya kami butuh eh, lulusan dari Unja itu yang seperti apa gitu ya. Makanya saya mendorong teman-teman untuk bisa melatih kemampuannya sebelum menyesal nanti sudah lulus umur 25 ya. Apalagi sekarang misalnya umur 28, 30 susah mencari kerja misalnya karena terbatas umur. Nah, teman-teman mumpung masih muda disiapkan dari sekarang. Harapannya setelah lulus, Pak, saya setelah lulus dari studi kelayakan bisnis yang saya pelajari dari Bapak membuat proposal ide bisnis, saya pengen buat laundry sepatu, Pak. Atau pengen saya jualan jilbab lewat online, Pak, lewat e-commerce dan lain sebagainya. Oh, Pak, saya pengen kerja nih, misalnya di IndiHome, Pak. Atau Pak, saya pengen kerja di Mayora atau Unilever, whatever ya. Yang penting selama itu positif dan halal, teman-teman bisa bekerja dengan baik, silahkan gitu ya untuk masa depan teman-teman. Jadi disiapkan dari sekarang. Kemudian nih soft skill yang harus teman-teman siapkan ketika lulus ya, new graduate needs yang dibutuhkan, positive attitude ya, kemampuan komunikasi ya, sopan santun ya, positif ketimuran misalnya ada ketimuran. Permisi Pak, mohon maaf, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah ketengokan nggak? Misalnya kalau itu kan agak beda ya. Jadi memang di positive attitude dalam menyampaikan segala sesuatu itu benar-benar harus harus dilatih gitu ya, harus belajar bagaimana menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan sopan. Ketika kita berada sebagai public speaking misalnya ya, bersama teman mungkin konteksnya beda, tapi kalau kita lagi mau presentasi, oh udah ketengok Anda ini, gitu ya kan beda. Mohon maaf teman-teman, Bapak sudah apakah slide saya sudah kelihatan tuh agak berbeda. Terus juga memperkenalkan diri, nama saya Suci, NIM sekian-sekian dari Prodi D3 Pemasaran. Saya akan hari ini izin menyampaikan materi presentasi ABCD gitu ya. Jadi memang harus dilatih ya. Saya pun juga pas zaman kuliah juga melatih kemampuannya dengan cara ikut organisasi dulu. Tipikal saya itu
pas SMA dulu kebetulan saya di SMA 2 Jambi di Talang Banjar tahun 2000 lulus 2003, mungkin teman-teman belum lahir ya. Jadi waktu itu ya saya tuh tipikalnya belajar ya di perpustakaan gitu ya. Kemudian setelah lulus dan masuk kuliah di Universitas Andalas kelas internasional tahun 2003, itu saya pengen merubah gitu ya. Saya pengen merubah kemampuan saya yang selama ini introvert, kutu buku gitu ya. Saya pengen aktif gitu ya. Akhirnya saya aktif di sekitar 5 sampai 7 organisasi. Ada satu organisasi yang saya ketua organisasi 2 periode, kemudian yang lain saya kepala apa divisi gitu-gitu ya, sehingga bisa melatih kemampuan saya untuk ngomong di depan, kerjasama dengan tim dan lain sebagainya. Ini harus dilatih untuk buat teman-teman. Kemudian stroke walk, etik, bagaimana kita bisa bekerja dengan etika yang baik. Kemudian communication skills teman-teman, ya nggak hanya komunikasi yang informal, tapi formal pun komunikasi di depan orang juga. Fleksibilitas, kemudian kemampuan komputer nih ya. Kemampuan komputer itu nggak hanya cuman Pak, saya bisa komputer, Pak. Saya bisa buka Chrome, Safari, bisa buka YouTube. Saya bisa buat apa? Bisa pakai Word, Excel sama PowerPoint itu udah ketinggalan gitu ya. Jadi next stepnya teman-teman bisa jadi seorang data analis gitu ya, menggunakan programming, database, SQL. Walaupun kita bukan dari jurusan komputer, tapi kita bisa belajar ya. Banyak orang yang sukses walaupun dia jurusan dari Fakultas Ekonomi, tapi dia juga bisa bisa membuat programming, membuat website, menggunakan database, menjadi data scientist ya, pengolahan data mining dan lain sebagainya. Dan ini tentunya didukung dari kemauannya untuk belajar seperti itu ya. Karena studi kelayakan bisnis, materi yang saya bagikan itu teman-teman bisa belajar di internet. Teman-teman bisa baca buku, teman-teman bisa cari di YouTube ataupun di TikTok ataupun di media sosial lainnya. Tapi kemampuan yang saya ingin sampaikan di sini itu nggak semua dosen akan menyampaikan ya, karena saya suka merekrut karyawan-karyawan. Saya selalu lihat, saya banding-bandingkan lulusan ini biasanya kemampuan seperti ini. Kemudian cara komunikasinya, kemampuan bahasanya, presentasi dan lain sebagainya itu juga bisa membuat kita yakin apakah kita menerima calon karyawan ini atau enggak. Nah, teman-teman juga seperti itu ya. Harapannya teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik sehingga nanti bisa memiliki masa depan yang cerah. Pasti semua orang di sini di kelas ini pengen mau karir yang bagus ataupun pengen punya bisnis yang bagus, punya nasibnya yang bagus. Nanti menyesal itu pada saat sudah umur 40-an ya. Kemudian teman-temannya sudah punya kehidupan mapan, punya mobil, motor misalnya ya, rumah, keluarga gitu ya. Tapi kita masih lontang-lantung sana sini. Nah, itu akan menjadi penyesalan bagi kita. Jadi sebelum menuju ke sana, kita harus siapkan dengan skill-skill yang dibutuhkan saat ini di era industri. Teman-teman siapkan ya. Lebih baik kita bekerja keras saat ini dengan belajar dengan baik, melatih skillsnya daripada nanti menyesal di umur 40-50-an bahwa kita nggak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik seperti itu ya. Jadi itu mungkin prolog yang mungkin saya pengen sampaikan di sebelum kegiatan perkuliahan hari ini. Oke, rekan-rekan semua, hari ini selama 30 menit ke depan saya coba akan optimalkan materi sore ini terkait aspek sosial dan ekonomi dalam praktik dan politik dalam studi kelayakan bisnis ya. Jadi ada 3 aspek yang ternyata ini juga sangat berdampak dan penting bagi kita dalam menilai suatu studi kelayakan bisnis, membuat suatu proposal bisnis. Aspek sosial itu sangat penting, ekonomi pun juga sangat penting, politiknya pun juga sangat penting. Nah, sebelum saya masuk, saya pengen tanya nih ya, sekalian kuis kecil-kecilan nih. Nurdin Rahman. Nah, menurut Nurdin ya, ini ada pertanyaan. Menurut Iya, Pak. Nurdin, ya, menurut Nurdin, jelaskan dampak yang timbul dari segi ekonomi dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Menurut Nurdin gimana nih? Dari segi ekonomi, apa yang akan ditimbulkan? Apa kaitannya dengan studi kelayakan bisnis? Dalam menilai suatu proposal bisnis atau membuat suatu ide bisnis. Kalau dari segi ekonomi, menurut analisa Nurdin gimana? Dampak yang terjadi dari ekonomi kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Boleh cari di Google apa pendapat sendiri, Pak? Pendapat sendiri aja.
dapat sendiri aja Pak ya. Boleh, silakan. Nggak perlu. Nah, kalau menurut kami Pak, dari segi ekonomi bakal bakal berdampak positif sih Pak. Kondisi ekonomi seperti apa yang berdampak positif? Kalau inflasinya tinggi, Eh, deflasi tinggi seperti apa? seperti keseimbangan ekonominya Pak, Apa yang seimbang ekonominya? seperti pengeluaran dengan pemasukannya gitu Pak. Daya belinya. Iya Pak. Saya kira seperti mati lampu ya kayak lagunya Nasar. Oke, next Anggun Devinca. Kalau dari sisi ekonomi menurut Anggun gimana? Apa sih aspek ekonomi yang menurut kamu penting sehingga ini erat kaitannya dalam analisa studi kelayakan bisnis? Kalau untuk dari segi ekonomi, kalau dari segi ekonomi, Temennya dikecilin sebelahnya itu. maaf Pak, kami lagi bareng temen. Oh ya, dikecilin yang sebelahnya. Oke, lanjut. Anggun. Ya, kalau menurut kami, kalau dari segi ekonomi itu berhubungan sama studi kelayakan bisnis, itu penting sih Pak. Karena kan kalau misalkan kita ada usaha, kita pasti maunya usaha kita terus berkembang kan Pak. Karena kita mau usaha kita terus berkembang, itu harus melalui tahapan studi kelayakan bisnis, lihat dulu peluang bisnisnya seperti apa, dan juga kayak produknya di masyarakat itu diterima atau enggak, Oke. gitu sih Pak. Oke, good. Kurang lebih Anggun sudah dapat maksudnya ya bahwa kalau misalnya nih kita mau jualan produk atau jasa, tapi di situ sebenarnya daya belinya nggak pas. Misalnya Anggun sales Toyota, sales Mercedes-Benz mau jualan produknya di tempat yang ekonominya misalnya kurang gitu ya, kan nggak cocok. Jadi memang harus disesuaikan. Jadi aspek ekonomi sangat penting dari daya beli, kondisi masyarakat, inflasi, deflasi, kondisi mikro, makro itu sangat-sangat penting banget ya. Kalau deket sama temen enak, mana contekannya gitu ya. Enggak ya. Oke, ini cuman ini aja, apa nggak usah harus dilihat dari Google. Saya pengen cuman teman-teman diskusi aja. Next mungkin Norika. Norika nih nomor 2. Jelaskan dampak yang timbul dari segi sosial dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Menurut Norika gimana nih dari aspek sosial? Oke, langsung nggak usah ngelihat-ngelihat contekan, langsung aja ya dijawab. Biar saya pengen tahu pemahaman teman-teman seperti apa. Silakan di mute, unmute dulu suaranya. Kayak eh, dampaknya kalau di segi sosial tuh kayak hubungan sama manusia ada sih Pak. Kayak kita kan nak bikin usaha nih. Kita nengok ada sih peluang kita tuh di masyarakat tuh kayak mana sosialnya gitu nah Pak. Oke, ada tambahan lain mungkin dari Cindy Aprianti kayaknya sudah siap pengen menjawab dari tadi saya lihat. Silakan Cindy. Yang timbul dari segi sosial tuh Pak kayak kayak kepuasan pelanggan terhadap yang kita jual gitu dah sih Pak. Oke, baik. Oke, lanjut. Nomor 3, uraikan dampak yang timbul dari segi politik nih, kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Ichiro Sitomeang. Nah, coba silakan. Ichiro dari tadi senyum-senyum pengen jawab, saya Pak, silakan. Kalau menurut saya sih Pak, kalau dari politik itu kayak perubahan dari peraturan pemerintahan Pak. Kayak kan ini pergantian presiden kan Pak. Ya, Pastinya peraturannya dari sebelumnya itu berubah Pak. Biar juga bisa ini bisa mempersulit atau mempermudah orang-orang yang mau buka usaha tuh Pak. oke. Karena regulasinya berubah Pak. Oke, cocok. Terima kasih Ichiro, bagus ya. Jawabannya sudah sedikit Pak. ini bisa menjawab pertanyaan ini ya. Terima kasih teman-teman tadi yang sudah menjawab. Nah, jadi yang pertama dari segi ekonomi ya, benar dari pendapatan income per kapita masyarakat ya. Misalnya tadi ya, Anissa atau Suci pengen menjual produk parfum harganya 500.000.
Nah, pendapatan masyarakat di sana rata-rata per bulan pendapatannya di atas misalnya 20 juta, pasti akan laris ya. Tapi kalau misalnya parfumnya Suci atau Anissa, Suci Parfums Editi Eau de Toilet atau Eau de Parfum gitu ya, dijual harganya 500.000, pendapatan masyarakat di sana di sekitaran harga pendapatannya per bulan misalnya 1,5 juta, 2 juta, ya pasti nggak cocok. Jadi kita harus melihat pada saat misalnya, Pak, saya ditugaskan membuatkan ide bisnis, proposal bisnis atau mengembangkan kantor cabang yang baru dengan melakukan studi kelayakan bisnis di Muaro Bungo. Kita harus melihat apakah masyarakat di sana pendapatannya seperti apa. Kemudian, oh di Muaro Bungo ternyata masyarakatnya banyak tergantung sama sawit, sama tambang gitu ya, sama perdagangan, sehingga rata-rata pendapatan per kapitanya juga di atas UMR gitu ya, masyarakatnya makmur gitu ya, sehingga juga ini sangat berdampak pada daya beli gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi sosial ya, memang dari proyek bisnis itu ada pergeseran kondisi sosial dan perilaku masyarakat misalnya ya, misalnya kondisi sosial di sana konflik misalnya ya, ada OPM misalnya ya, Operasi Papua Merdeka misalnya ya, pasti dibandingkan ketika teman-teman membuka cabang di kantor di Muaro Bungo dengan di daerah konflik pasti akan berbeda treatmentnya. Jadi memang kita harus melihat kondisi sosial ke masyarakat gitu ya teman. Kemudian juga misalnya budaya masyarakat di sana, sosial masyarakat di sana misalnya mayoritas beragama Islam gitu ya. Kemudian Henry ujuk-ujuk jualan misalnya lapo ini babi guling gitu misalnya ya, pasti akan nggak diterima. Tapi kalau misalnya masyarakatnya heterogen, misalnya ya, buka di Medan atau misalnya di Palembang yang banyak Chinese, di kota Medan gitu ya, ya itu pasti akan laku. Jadi kita memang harus melihat sosial kemasyarakatnya seperti apa gitu ya, demografi dan lain sebagainya yang nanti saya akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian sosial politik, nah cocok tadi yang dijelaskan oleh rekan kita bahwa perpindahan misalnya ya, dari Pak Presiden Pak Jokowi misalnya ke Presiden Pak Prabowo, pasti ada perubahan-perubahan yang akan terjadi ya, mulai dari kebijakan, kondisi stabilitas politik ya. Coba bayangkan misalnya ya, teman-teman mau berekspansi jualan ke Afghanistan atau ke Iran atau ke Palestina yang lagi perang gitu ya, atau ke Ukraina dan Rusia yang lagi bentrok misalnya di sana ya, dengan ke negara yang kayak settle dan maju dan aman misalnya kayak Jepang, misalnya Singapura, pasti treatmentnya juga akan berbeda karena kondisi politik, keamanan ya suatu negara itu juga atau suatu wilayah juga akan menentukan bagaimana kita menentukan suatu analisa studi kelayakan bisnis. Nah, ini yang pertama kondisi ekonomi. Di ekonomi itu mungkin teman-teman pas belajar kuliah di semester pertama mungkin ada pengantar ekonomi mikro, makro ya. Jadi kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia growth-nya misalnya 5%. Bahkan Presiden Pak Prabowo challenge kabinetnya untuk target kita 5 tahun ke depan di 8% ya. Nah harapannya ketika growth itu tumbuh ya, dari hasil analisa BPS, Bank Indonesia melihat growth pertumbuhan Indonesia itu di angka 8%, bahkan tumbuh di atas 10%, itu sangat bersignifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, daya beli gitu ya dan lain sebagainya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi itu didukung dari semua aspek, nggak hanya dari unsur pajak saja, tapi juga dari volume bisnis, transaksi bisnis, pertumbuhan bisnis, teman-teman jualan di pasar laku gitu ya, e-commerce maju, teman-teman jualan e-commerce maju, kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakatnya maju, masyarakatnya juga yang masyarakat miskin juga bisa mendapatkan subsidi dan lain sebagainya yang impactnya tentunya ya kemakmuran masyarakat dan sehingga berimpact pada kondisi ekonomi yang berimpact pada daya beli masyarakat. Ketika kita jualan produk di kondisi ekonomi yang maju pasti akan lebih gampang dibanding ketika kita misalnya menjual produk di negara yang misalnya ekonominya nggak aman misalnya atau ekonominya susah misalnya katakan di negara-negara Afrika yang lagi berkembang atau dunia ketiga yang memang lagi berkembang dan sulit secara ekonomi pasti akan lebih susah dibandingkan kita gitu ya. Kita harus bersyukur bahwa kondisi ekonomi saat ini di Indonesia walaupun kekurangan di sana sini pasti ada, tapi
saya merasakan bahwa banyak perubahan yang terjadi ya, secara nggak langsung gitu ya. Kita berimpact pada, bahwa bayangkan ya kalau mungkin kita kondisinya sulit ya, mungkin kita susah untuk berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Sekarang kita bisa terbang ya dengan menggunakan pesawat terbang yang banyak setiap daerah, walaupun misalnya ongkosnya mahal misalnya ya. Semoga perbaikan-perbaikan yang terjadi itu bisa membuat Indonesia makin maju dan menuju Indonesia emas. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung yang positif sehingga bisa berimpact pada anak cucu kita nanti seperti itu. Ya mungkin yang akan menikmati teman-teman nanti di umur 30, 40-an, wah ternyata Indonesia emas 2045 bisa tercapai, kita bisa menjadi negara maju gitu ya. Saya sering kali traveling dan melihat negara-negara maju itu kadang memang kayak nggak usah jauh-jauh negara tetangga aja Singapura gitu ya. Mungkin kita akan melihat bahwa Singapura itu kayaknya 5 tahun lebih, 50 tahun lebih maju dibandingin Indonesia ya, agak tertinggal gitu ya. Tapi ya alhamdulillah Indonesia semakin ke sini semakin baik ya. Kita harus bangga dan kita harus dukung terus. Semoga ya perekonomian kita juga semakin maju dan bisa menyusul negara-negara lain gitu ya. Kemudian yang kedua, analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis atau suatu ide bisnis yang akan dijalankan tidak hanya bermanfaat bagi dan dinikmati oleh perusahaan, tapi oleh semua pihak dalam perekonomian, stakeholders perekonomian, pemerintah, masyarakat, ya orang-orang yang bekerja di sekitar perusahaan, orang-orang yang misalnya kita mendirikan pabrik ya, misalnya pabrik sawit di Muaro Jambi, orang-orang yang berada di sekitar kita itu akan menikmati manfaat ketika kita membuat pabrik di sana. Jadi aspeknya secara holistik banyak sekali ya. Kemudian ekonomi rumah tangga yang pertama, pendapatan keluarga. Kalau pendapatan keluarganya baik, misalnya dari sisi pendapatan per kapita ya, nafkah dari orang tua misalnya juga ya, itu pasti juga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi kalau misalnya mereka underpaid misalnya ya, pasti mereka juga daya belinya turun misalnya ya, dan sehingga ketika membeli suatu produk dan layanan juga terbatas gitu ya. Jadi ekonomi rumah tangga ini juga sangat penting bagi suatu kondisi, karena mulai dari ekonomi rumah tangga, ekonomi RT, ekonomi kecamatan, provinsi ya sampai bahkan negara itu dimulai dari ekonomi rumah tangga. Kemudian ada juga ekonomi sumber daya alam ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk mengoptimalkan hasilnya sehingga bisa produktif ya, dan bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi pemerintah juga terus mendorong bagaimana produk itu nggak dijual dalam kondisi barang mentah, tapi barang yang sudah diproduksi dan barang jadi. Nah ini juga sangat baik ya, yang harapannya juga bisa membantu menyerap tenaga kerja ya, dari sumber daya alam yang kita miliki, karena kita sebagai negara yang kaya ya, kita mau istilahnya melempar kayu bisa jadi tanaman kalau kata Kus-Kus di lagunya ya. Jadi bayangkan ya, dengan kesuburan yang kita miliki harusnya kita bisa bisa menjadi negara kaya. Kemudian selanjutnya perekonomian lokal ya. Perekonomian lokal ini juga bisa kita lihat, ini Aurelia Regita Cahyani nih ya, balas chat di grup. Kemudian perekonomian lokal dan regional ya, Joni, perekonomian lokal ya dari pendapatan asli daerah ya, misalnya di Jambi banyak tambang, banyak kelapa sawit ya. Kemudian di Kerinci misalnya banyak pertanian ya. Kemudian ini juga bisa meningkatkan produk domestik regional bruto ya, produk domestik Indonesia yang harapannya juga meningkatkan revenue atau pendapatan bagi negara dan bagi masyarakat sekitar, bagi pendapatan asli daerah PAD, sehingga bisa digunakan untuk membangun sekolah yang bagus, jalan-jalan yang bagus, dan juga berimpact pada perekonomian masyarakat semakin maju ya, harapannya seperti itu. Pengembangan wilayah ya, meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, membuka wilayah yang isolasi ya, bagaimana pemerintahan itu membantu dan berfokus pada pengembangan fisik ya, infrastruktur ya. Ini harapannya bisa lebih mudah orang yang selama ini misalnya perjalanan ya, kayak kemarin di 2 minggu lalu misalnya saya ke Bandung gitu ya, dari biasanya dulu kalau saya dari Jakarta ke Bandung ada training di Telkom Learning Center Bandung di Gerlong misalnya, saya harus menempuh sekitar 4 jam perjalanan. Kalau kemarin dengan Wus saya hanya menempuh 20 menit
perjalanan dari Halim menuju Padalarang dan itu cepat banget ya, nggak kerasa. Belum lagi tidur udah nyampe. Jadi sangat cepat dengan kecepatan hampir 350 km per jam dan sangat berdampak pada efisiensi waktu dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan pendapatan nasional. Jadi keseluruhan ekonomi rumah tangga, perekonomian lokal dan regional, pengembangan wilayah dan ekonomi sumber daya alam, in the end pasti akan meningkatkan peningkatan pendapatan nasional secara keseluruhan ya. Kita pendapatan domestik bruto nasional juga akan meningkat, growth ekonomi nasional juga akan meningkat dan kita harapannya menjadi negara maju. Kemudian aspek sosial dalam menjalankan bisnis, perusahaan juga harus melihat kehidupan sosial kemasyarakatan ya, komponen-komponen pluralisme ya kompleks sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial juga ya. Kalau masyarakatnya di sana susah berarti bisa memberdayakan masyarakat sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh. Jadi nggak hanya mencari tenaga kerja dari luar, tapi juga empowering masyarakat sekitar untuk dipekerjakan, dilatih sehingga mereka juga memiliki kesempatan yang sama seperti itu. Contohnya Freeport gitu ya, mereka juga dari profil perusahaan juga mereka meng-hire orang-orang lokal asli Papua yang harapannya juga bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di sana. Seperti itu nggak hanya mengeruk dari sisi sumber daya alam yang ada di sana, tapi juga mengempowering masyarakat di sana untuk bisa menjadi bagian perusahaan dan juga mendapatkan gaji dan keuntungan. Nah, komponen yang perlu dikaji dari aspek sosial yang tadi saya jelaskan budaya ya. Kalau budaya di sana, kalau kata orang Minang itu di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung ya. Berarti kita harus mengikuti masyarakat di sana. Tadi ya, kalau masyarakat di sana kebanyakan Muslim, 95% kita jualan daging babi panggang ya nggak mungkin gitu ya. Jadi harus benar-benar menyesuaikan budaya, agama masyarakat, kesehatan masyarakat, demografi ya yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat ya. Kemudian perubahan demografi, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, agama ya, tingkat kepadatan penduduk. Treatment teman-teman jualan di kota Palembang dengan kota Tanjung Jabung atau Tungkal itu berbeda ya. Karena mungkin di Palembang masyarakatnya sudah plural, plural, kemudian juga daya belinya tinggi, kemudian apa namanya masyarakatnya beragam ya, dan kemudian juga berbeda ketika kita jualan dan kota besar ya. Kota besar kita banding kalau kita jualan di Sabak gitu mungkin agak sedikit berbeda treatment dan strateginya. Kemudian perubahan budaya ya, budaya adat istiadat, nilai norma masyarakat juga harus kita perhatikan dalam kita mengkaji suatu produk dan layanan yang akan kita jual di suatu daerah misalnya ya. Oh, saya pengen jualan tadi ya daging babi panggang karo misalnya ya. Gak cocok kalau misalnya kita jual di daerah yang mayoritas Muslim yang harus kita lihat adalah kita harus melihat potensi daerah tersebut, peluangnya apa, masalahnya apa. Oh, ternyata di depan kampus Unja ini belum ada loh laundry sepatu. Ah, saya pengen buat laundry sepatu kayaknya mahasiswa Unja ini nih mulai peduli terhadap kebersihan sepatu, tapi malas bersihin sepatu. Wah, solusinya adalah laundry sepatu misalnya ya. Kemudian perubahan kesehatan masyarakat, misalnya di era dampak COVID gitu ya, pasti banyak berubah ya. Mungkin teman-teman ngerasain pada tahun 2020, mungkin teman-teman masih SMP atau SMA. COVID itu sangat berdampak sekali. Saya pun juga merasakan bahwa hampir 1,5 tahun saya work from home, kerja dari rumah, kemudian juga nggak bisa kemana-mana, harus stay dari rumah. Tapi kita harus beraktivitas dan lain sebagainya, sehingga ya kita harus benar-benar memperhatikan ya kondisi-kondisi pandemi dan lain sebagainya juga saat ini menjadi concern juga gitu ya. Aspek politik. Nah, ya aspek politik ini juga sangat penting ya. Tadi yang saya jelaskan kondisi stabilitas politik. Makanya suatu negara yang maju itu bisa dilihat dari stabilitas politik ya. Kalau misalnya perang saudara, perang antara suku politik yang antar pendukung dipecah belah itu juga sangat bahaya sekali bagi stabilitas suatu negara ya. Tapi kalau masyarakatnya damai-damai ya, pemerintahnya juga bagus ya, kayak misalnya di Singapura gitu ya, pemerintahnya stabil, bebas korupsi, transparan ya. Mereka memikirkan bagaimana masyarakatnya makin maju, makin tumbuh perekonomiannya menjadi negara maju.
Kemudian ya harus bisa menjadi referensi buat kita bagaimana kita harus teman-teman sebagai calon-calon pemimpin masa depan ya, young leader the future ya, ya harapannya bisa menjadi contoh yang baik, bisa membangun ekonomi Indonesia lebih baik lagi ya. Kita nggak tahu nih nanti teman-teman tiba-tiba nanti 10 tahun lagi udah ada yang jadi bupati, 20 tahun lagi ada yang jadi gubernur ya nih. Kita nggak pernah tahu nasib orang, jadi harapannya teman-teman ini calon-calon pemimpin masa depan yang bisa membawa Indonesia ke lebih baik. Karena stabilitas politik, ekonomi, budaya, keamanan itu juga sangat berdampak pada suatu analisa studi kelayakan bisnis. Investor pasti akan mau dan melakukan investasi ke negara yang aman ya, aturan regulasinya jelas, tidak ada korupsi segala macam ya. Jadi ini juga sangat berdampak sekali. Nah, ini contohnya ya, ada perubahan ya, perpindahan kekuasaan dari Presiden Pak Jokowi ke Presiden Pak Prabowo yang harapannya ini juga bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Terlepas dari kurangnya ya, positifnya mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Kita belum tentu bisa mencapai di titik itu, namun ya harapannya kita berharap dan mendoakan yang terbaik bagi pemimpin-pemimpin kita untuk bisa berkontribusi dan bekerja dengan baik sehingga Indonesia bisa lebih maju lagi ya. Coba bayangkan di politik, kondisi politik di Amerika juga sama ya misalnya ya. Joe Biden saat ini menjadi Presiden United States of America ya, sekarang juga Donald Trump ya, Kamala Harris ya saat ini mencalonkan. Ini juga berdampak pada kondisi politik mereka gitu ya. Kalau kondisi politiknya stabil, pasti impactnya juga pada aspek-aspek lain seperti itu. Yang tadi dijelaskan oleh rekan kita, regulasi, kebijakan aturan pemerintah, pajak, insentif berbisnis, perizinan dan lain sebagainya juga sangat berdampak ya. Seperti itu. Oke, saya pikir cukup 30 menit untuk penjelasan terkait aspek ekonomi, sosial, politik yang memang secara tidak langsung sangat berdampak dan mempengaruhi suatu analisa studi kelayakan bisnis. Bisnis ini apakah layak dan bisa dijalankan di suatu daerah ini dengan kondisi saat ini misalnya ya. Jadi teman-teman bisa menganalisa dari 3 aspek penting dalam suatu analisa studi kelayakan bisnis. Oke, saya pikir cukup untuk minggu depan. Tugas ketiga, teman-teman bisa membuat tugas ini seperti biasa Senin depan paling lama di 11 November jam 5 sore. Tugasnya dibuat dan diupload di link Google Sheet rekap tugas. Jangan lupa cantumkan nama, nih mata kuliah, jurusan, fakultas, nama dosen. Teman-teman buat dan cari perusahaan yang bergerak di bidang barang atau jasa, misalnya Telkom, misalnya ya, produknya apa, Bank Mandiri, BNI, Unilever, atau teman-teman ada di sekitarnya ada di Jambi itu ada apa PT Aira atau misalnya apalagi perusahaan-perusahaan Jamtos atau apalagi ya. Jadi lakukan analisa dari strategi pemasaran ya, marketing mixnya perusahaan ini seperti apa, dan analisa SWOT-nya seperti apa ya. Jadi teman-teman nanti bisa jelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dibuatkan video di YouTube seperti biasa. Misalnya dari 2 analisa ini teman-teman buat dalam bentuk 6 slide atau 3 slide atau 4 slide, silakan digali lebih dalam dan presentasikan dalam bentuk PowerPoint dan YouTube, video YouTube, dan diupload linknya ya untuk tugas. Kemudian yang presentasi minggu depan dari hasil analisanya Cindy Afrianti, Norika, dan Henry silakan disiapkan untuk presentasi PowerPoint-nya untuk nilai tugas presentasi ya, keaktifan di kelas. Oke, saya pikir cukup untuk kelas sore ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya dan ini untuk materi hari ini atau tugas. Kalau nggak ada, saya izin absensi dulu ya, absensi dulu. Oke, nah rekan-rekan juga saya mengingatkan ini link tugas yang link tugas 3, jadi teman-teman tinggal ngupload di sini kayak biasa. Jangan lupa yang seperti di awal mata kuliah saya jelaskan bahwa kita ada tugas pengganti UAS. Ini tugasnya individu, teman-teman membuat ide bisnis. Materinya juga sudah saya share di pertemuan pertama. Teman-teman silahkan
membuat proposal ide bisnis. Nanti teman-teman juga saya samping akan saya suruh presentasi pas pertemuan ke-8. Masih banyak waktu, jadi biar nggak terburu-buru, buatlah dari sekarang, disiapkan sehingga teman-teman nggak buru-buru nanti ya, karena ini untuk nilai UAS ya, seperti itu. Oke, yang pertama untuk absensi tanggal 5 November, hari ini kita belajar mengenai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Politik dalam SKB ya. Muhammad Lutfi Herlambang ada hadir? Enggak hadir, Pak. Ya, ya, Alfa, terima kasih ya. Kemudian selanjut Nurdin Rahman ada? Hadir, Pak. Terima kasih Nurdin. Kemudian Anggun Devinca. Hadir, Pak. Kemudian Aurelia. Hadir, Pak. Kemudian Anissa. Hadir, Pak. Ilham Rambe. Hadir, Pak. Norika. Hadir, Pak. Henry. Dia tadi mau masuk tapi nggak bisa katanya Pak, error katanya. Oke. Oke. Oke, ini yang kemarin ini ya Henry nih. Oke. Baik, nanti next diminta hadir ya. Kemudian Ichiro Kenzuro. Keren ya? Hadir, Pak. Bagus namanya ya. Ichiro Kenzuro. Ada ke Jepang-Jepangan ya? Iya, Pak. Bapaknya Jepang apa ibunya Jepang? Bapak perantau, Pak, ke Jepang. Oh iya, iya. Jepang itu negara yang maju. Keren-keren. Suci Permatasari ada? Sorry. Suci ada tadi? Suci? Hadir, Pak. Oke. Terus Naura? Hadir, Pak. Hadir. Alvin? Hadir, Pak. Alvin? Hadir, Pak. Hadir. Cindy? Hadir, Pak. Oke. Anggina Nolat Tumeng, Situmorang? Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, banggakan orang tua. Tugas-tugasnya dibuat ya. Jangan malas buat tugas ya. Tetap semangat. Semoga saya doakan yang terbaik buat teman-teman. Saya pengen teman-teman 10 tahun lagi ketemu saya, Pak. Saya mahasiswa Bapak. Sekarang saya direktur di Pertamina. Itu kebahagiaan buat saya ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu minggu depan. Tugasnya dan materinya nanti akan saya share di WA Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya. Makasih.